Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali memuji Tuhan dan kita juga akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar lebih serius lagi tentang apa yang selama ini kita percayai. Apakah itu? Nah, nanti kita akan belajar bersama. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yudi Yonatan, kita akan menyatakan pengakuan iman kita melalui sebuah lagu Ku Percaya. Yesus Kristus datang, Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya hidup Kakak lahir dari anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Shalom teman-teman pemuda dan remaja dimanapun berada. Beberapa waktu yang lalu kita telah berdiskusi tentang kepastian keselamatan. Nah, di sana kita belajar bahwa keselamatan hidup yang kekal itu hanya ada di dalam pengorbanan
Tuhan Yesus Kristus. Di sana ada pengampunan dosa untuk seluruh hutang dosa kita. Dan juga di sana ada jaminan hidup yang kekal. Nah, sebuah keselamatan yang kita terima itu melalui iman kita. Sekali lagi, keselamatan itu kita terima melalui iman kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena hebat kita, kuat gagah kita, bukan karena usaha kita, bukan karena ada sesuatu yang baik dalam diri kita sehingga kita merasa layak di hadapan Tuhan. Tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan yang menganugerahkan keselamatan itu kepada kita di dalam Kristus. Nah, hari ini kita akan lebih serius lagi, teman-teman sekalian, menggumulkan iman kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Nah, teman-teman sekalian, kita bersyukur bahwa sejak kekristenan mula-mula berkembang pada abad yang pertama, di mana ada begitu banyak penganiayaan kepada orang Kristen karena mereka beriman kepada Tuhan, mereka dianiaya, mereka dibunuh, bahkan disiksa, namun mereka tidak pernah meninggalkan iman percaya mereka. Mereka tetap teguh berpegang bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan juga di samping itu, teman-teman sekalian, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran palsu yang mencoba untuk mengaburkan ajaran Tuhan. Sehingga pada waktu itu, para rasul, hamba-hamba Tuhan pada waktu itu harus dengan begitu giat, juga mereka mengajarkan iman kekristenan yang benar kepada jemaat pada waktu itu. Bahkan yang kita warisi sampai saat ini. Nah, teman-teman sekalian, Kak Yudi perlu tegaskan bahwa apa yang gereja kita pegang, apa yang Kak Yudi ajarkan itu bukan sebuah ajaran yang baru, bukan. Tapi iman itu kita warisi dari pengajaran orang Kristen mula-mula. Nah, salah satu pengajaran iman Kristen kita itu diringkas yang kita kenal sebagai pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli menjadi salah satu rujukan pengakuan iman yang begitu penting bagi kita orang-orang percaya. Nah, secara garis besar, teman-teman sekalian, pengakuan iman rasuli itu dibagi menjadi 3 pokok utama. Yang pertama itu berbicara tentang Allah Bapa dan karya penciptaan alam semesta. Yang kedua berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus dan karya penebusannya bagi setiap kita. Yang ketiga berbicara tentang Roh Kudus dan bagaimana kita terus dikuduskan di dalam Tuhan. Nah, tentu hari ini Kak Yudi tidak akan membahas semua dari bagian pengakuan iman kita itu, karena waktunya pasti terlalu panjang. Namun kita hanya akan belajar bagian yang pertama saja. Nanti yang kedua mungkin ada sesi-sesi berikutnya kita akan belajar juga. Nah, kalimat pengakuan iman tersebut berbunyi apa, teman-teman sekalian? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Nah, kalimat pertama dari pengakuan ini itu dimulai dengan sebuah kata apa? Aku percaya. Aku percaya. Artinya apa, teman-teman sekalian? Artinya pengakuan iman ini, pengakuan iman kita itu sifatnya pribadi. Sifatnya pribadi. Antara saya dengan Tuhan, di hadapan jemaat atau di hadapan orang lain. Sifatnya pribadi, jadi bukan sekedar hafalan, bukan sekedar karena saya lahir dari agama Kristen, keluarga saya Kristen, papa mama saya Kristen, juga bukan karena di KTP saya di sana tertera bahwa saya beragama Kristen, tapi sekali lagi, pengakuan iman yang sifatnya pribadi. Yang kita ucapkan dari mulut kita, yang keluar dari hati kita. Aku percaya. Aku percaya. Nah, pengakuan iman ini, teman-teman sekalian, kita yakini bahwa Allah Roh Kudus itu terlebih dahulu bekerja membukakan hati kita. Sehingga kita dapat berkata, dapat mengaku, aku percaya. Nah, teman-teman sekalian, Kak Yudi sangat berharap untuk teman-teman pemuda dan remaja semuanya. Ketika kita sudah mulai beranjak dewasa, kita dapat mulai menggumulkan iman kita itu secara pribadi. Apakah selama ini pengakuan iman kita percaya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi itu adalah pengakuan yang sebatas hafalan, atau tradisi yang kita warisi dari turun-temurun, atau kita karena ikut orang lain, atau itu sebuah pengakuan iman yang sungguh-sungguh kita ucapkan tapi itu berasal dari hati kita, keteguhan hati kita di hadapan Tuhan. Pikirkan itu baik-baik, teman-teman sekalian.
Nah, bagian selanjutnya dari kalimat tersebut adalah aku percaya kepada Allah Bapa. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah salah satu keunikan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Kita secara pribadi percaya, beriman kepada Allah yang juga kita sebut sebagai Bapa kita, Bapa kita. Pengertian Bapa di sini, teman-teman sekalian, tentu adalah pengertian secara rohani. Artinya begini, Dia adalah Allah yang baik, Allah yang dekat, yang ingin mempunyai hubungan yang dekat dengan anak-anaknya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Apa yang menjadi alasannya kita menyebut Dia Bapa dan artinya kita juga ini adalah anak-anaknya? Nah, teman-teman sekalian, Rasul Paulus itu dalam kitab Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16, ya nanti baca di rumah, kitab Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan 16 itu menegaskan bahwa Roh Kudus itu dalam hati kita itu yang meneguhkan kesaksian kita bahwa kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu dapat mengaku bahwa kita ini anak-anak Allah. Dan Dia itu Bapa kita. Jadi teman-teman sekalian, tanpa iman kepada Kristus, sekali lagi, tanpa iman kepada Kristus, tidak mungkin kita mendapatkan status sebagai anak-anak Allah. Seperti kata firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang 1, pasal yang pertama ayat yang ke-12. Nah, jikalau kita bukan anak-anak Allah, maka kita tidak dapat mewarisi kerajaan surga. Jikalau kita tidak dapat mewarisi kerajaan surga, maka tentu kita akan menerima kebinasaan yang kekal, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, jikalau kita tahu bahwa Allah yang kita percaya itu adalah sebagai Bapa kita yang baik, yang sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya karena Kristus sudah menebus kita percaya kepada Kristus, maka sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Maka sudah seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Allah yang memuliakan Bapa kita. Mari periksa hidup kita, teman-teman sekalian. Apakah hidup kita sudah mencerminkan kita sebagai anak-anak Allah dan Dia sebagai Bapa kita? Nah, terakhir, bagian selanjutnya dari kalimat ini, yang pertama ini adalah aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Nah, teman-teman sekalian, sebagai orang Kristen kita percaya bahwa Allah itu Bapa kita. Ia Maha Kuasa. Artinya, Dia berkuasa menciptakan langit dan bumi termasuk alam semesta ini. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, teman-teman sekalian silahkan baca di rumah Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, teman-teman sekalian, alam semesta ini tidak ada dengan begitu sendirinya. Ya, bukan juga karena suatu ledakan. Mungkin ada yang mengatakan teori Big Bang dan lain sebagainya. Bukan karena itu, teman-teman sekalian. Tapi jelas iman kita sebagai orang Kristen mengaku bahwa Allah adalah pencipta daripada alam semesta ini. Di mana ada Kak Yudi, di mana ada teman-teman sekalian di dalamnya. Kita semua yang kecil ini, teman-teman sekalian, seperti kata pemazmur di dalam pasal yang ke-8 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Nah, teman-teman sekalian, kita percaya bahwa hanya ada satu Allah yang baik, yang mengawali segala sesuatunya. Dia Maha Kuasa. Dia menciptakan alam semesta ini termasuk kita. Dia menciptakan segala sesuatunya. Dia menciptakan kita, bahkan bukan sekedar menciptakan kita, tapi Dia juga mengasihi kita. Bahkan ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, Ia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, mati untuk menggantikan setiap kita. Nah, Kak Yudi akan menutup perenungan kita dengan sebuah kalimat yang dulu sewaktu Kak Yudi belajar di seminari ini sangat memberkati Kak Yudi. Kalimatnya kira-kira maknanya seperti ini. Di tengah-tengah begitu luasnya alam semesta yang Tuhan ciptakan ini, Tuhan melihat galaksi Bima Sakti. Nah, di tengah-tengah galaksi Bima Sakti ini yang terdiri dari berbagai macam planet, ya, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan lain sebagainya. Tuhan melihat planet Bumi. Nah, ketika Tuhan melihat planet Bumi ini, teman-teman sekalian, Ia melihat benua Asia.
kemudian Asia Tenggara, dan kemudian Indonesia. Nah, di tengah begitu banyaknya kota-kota atau tempat yang ada di Indonesia, Tuhan melihat kota tempat di mana saya tinggal. Di tengah begitu banyaknya manusia yang hidup di sekitar saya, di kota di mana tempat saya tinggal, Tuhan mengasihi dan memperhatikan saya. Wow, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Biarlah terus kami belajar akan firman-Mu. Kami menggumulkan iman kami di hadapan Tuhan, dan biarlah kami semakin terkagum akan karya Tuhan. Sejak dahulu kala, sampai saat ini dan bahkan selama-lamanya. Tuhan, biarlah iman kami boleh bertumbuh di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengaku percaya, berasal dari hati kami, melalui pengakuan yang kami ucapkan. Namun biarlah Tuhan kami boleh mengenal Tuhan, beriman kepada Tuhan dengan benar. Dan biarlah iman kami terus bertumbuh di hadapan Tuhan, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan, menghidupi iman kami. Tuhan, biarlah ketika kami mengiring Engkau, kami terus diteguhkan oleh Tuhan. Iman kami semakin diperkuat, semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, pada saat ini hamba berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang bergumul. Secara khusus kami berdoa untuk papa daripada Elita yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa mohon kiranya Tuhan Engkau yang menjamah, Engkau yang menguatkan. Bahkan Engkau sendiri yang beranugerah memberikan kesehatan pemulihan bagi papa daripada saudari kami Elita. Dan juga untuk setiap sanak keluarga yang juga boleh merawat, menjaga juga Tuhan Engkau tolong, Engkau juga kuatkan mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk mama daripada Vina, saudari kami di Pemuda. Tuhan Engkau juga tolong ya Bapak. Biarlah Engkau juga memberikan anugerah kesembuhan bagi mama daripada Vina dan Feby. Dan juga Tuhan kuatkan untuk Vina yang boleh merawat, menjaga dalam segala keterbatasannya. Kami percaya Tuhan akan terus menguatkan, menolong untuk semua anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul ya Bapak. Mungkin ada dari antara kami juga bergumul dengan kesehatan keluarga kami. Juga kami mohon agar Tuhan sendiri yang boleh menolong setiap kami ya Bapak. Biarlah dalam keadaan kami lemah, dalam keadaan kami sakit, kami juga tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Sabtu depan akan ada ibadah perayaan ulang tahun yang ke-60 untuk Komisi Pemuda Remaja Efata. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, untuk tim pengurus pemuda remaja yang saat ini sedang bekerja untuk mempersiapkan acara. Kiranya juga Tuhan tolong. Dan biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Kak Tanto boleh melawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk doa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai guys, bersyukur tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita ada pengumuman penting untuk kita semuanya. Hari Sabtu minggu depan ada ibadah ucapan syukur hari ulang tahun Komisi Pemuda dan Remaja Efata yang diadakan secara online seperti hari ini. Mari kita dukung acara ini melalui doa kita masing-masing. Pengumuman yang kedua, mengingatkan kembali untuk teman-teman yang sudah membaca semua kitab Perjanjian Baru sampai kitab Wahyu pasal 20 pada hari Kamis tanggal 24 September untuk memberitahukan kepada Kak Yudi pada tanggal itu bahwa sudah selesai membaca sesuai jadwal. Sekian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Percaya dalam nama Yesus.